Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, meskipun hujan luar biasa ya, ternyata kehadiran ibu-ibu mantap lah pokoknya mah ya. MTPD 1 luar biasa. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita belajar hadis ya, melanjutkan ilmu hadisnya. Kalau kemarin kan beberapa pertemuan kita mengisinya dengan belajar beberapa hadis ya. Sekarang kita mau belajar tentang ulumul hadisnya. Melanjutkan kemarin pengertian sudah, betul gak? Pengertian hadis sudah ya? Kemudian jenis-jenis hadis juga sudah ya? Ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang takririyah, ada yang hamiyah. Kemudian juga kita belajar isi hadis. Ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian hadis. Ya, pembagian hadis. Pembagian hadis, silakan ditulis aja dulu ya nanti penjelasannya. Wah, sakit ge lieur jigana. Maka kualitas mah makanya kuantitas we heula. Pilih puyeng ibu-ibuna. Iya. Masyhur. Oh, ku lampu ya? Iya. Iya, betul. Pembagian hadis itu menurut ilmu diroyah gitu ya, ilmu tentang klasifikasi hadis. Hadis itu dibagi dua klasifikasi, dibagi dua bagian. Yang pertama, pembagian hadis secara kuantitas, dan yang kedua, pembagian hadis secara kualitas. Insya Allah hari ini semoga selesai. Kita akan durududkeun bahasa Inggrisna naon ya. Kita akan maratonkan membahas tentang pembagian hadis secara kuantitas. Pembagian hadis secara kuantitas dibagi dua. Ada yang disebut dengan sebutan hadis mutawatir, ada juga yang disebut dengan sebutan hadis ahad. Jadi ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ternyata dari hadis mutawatir itu pun terbagi pada 3 bagian. Ada hadis mutawatir lafzi, ada hadis mutawatir maknawi, ada hadis mutawatir amali. Ya.
Jadi 3 bagian dari hadis mutawatir. Nanti Ibu akan diberitahu tentang apa itu yang dimaksud dengan hadis mutawatir. Selanjutnya dari pembagian hadis secara kuantitas ada juga hadis ahad. Minimal Ibu bisa menyebutkan seperti ini saja. Secara kuantitas hadis dibagi 2. 1 mutawatir, 2 ahad. Nah, sakitu ge tos alhamdulillah ya. Jadi secara kuantitas hadis adalah mutawatir dan ahad. Yang ahad ini juga dibagi 3. Ada hadis ahad yang masyhur, ada hadis ahad yang aziz, dan ada hadis ahad yang gharib. Nah, sudah? Nah. Apa tuh kan lah? Sok mangga. Pilih teka tinggal ya silonya. Mohon. Nanti dipotokan ku Cece di share di grup ya. Maknawi dan amali. Jadi hadis itu Bu berbeda dengan Al-Qur'an ya. Karena hadis itu disampaikan oleh beberapa orang sehingga kualitas suatu hadis itu berbeda-beda ya. Berbeda dengan ayat suci Al-Qur'an. Teu aya keraguan dina ayat-ayat suci Al-Quran, karena memang ayat suci Al-Quran itu keseluruhannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang istilahnya orang menerima kan kalau kita mengatakan sesuatu berantai itu biasanya kadang-kadang berubah-ubah ya. Tujuannya sama tapi bisa jadi redaksinya berbeda. Nah, contoh, ibu misalnya lagi main game, diharewoskeun gitu ya ke seseorang. Bisa jadi nanti hasil akhirnya itu berbeda. Padahal ti dieu nama naon cariosanana ka ditu nama benten. Begitu pula kan hadis itu disebut berita. Betul gak? Yang namanya berita itu kadang-kadang ada yang menambahi, ada yang mengurangi. Betul gak? Ada yang memang benar-benar real sesuai yang diberitakan. Jadi hadis itu kualitasnya dipengaruhi oleh rawi. Rawi itu siapa? Periwayatnya. Kalau jumlah perawinya itu banyak dan jumlah perawi itu sedikit, itu mempengaruhi kualitas hadisnya. Sehingga kalau perawi hadisnya banyak berarti banyak orang yang mendengar itu dari Rasulullah. Banyak orang yang melihat itu dari Rasulullah. Sehingga kualitas hadisnya bisa lebih apa? Lebih tinggi gitu dibandingkan yang sedikit. Kemudian juga ketika hadis itu berpengaruh terhadap kualitasnya adalah ketika si perawi itu apakah dia orang yang kuat ingatannya atau orang yang lemah ingatannya. Betul gak? Karena manusia itu tidak sama. Ibu-ibu 40 jalmi di dia. Nampi cariosan pribados belum tentu outputnya sama. Betul gak? Karena ada orang yang menangkapnya 100%, ada yang 80%, bahkan ada mungkin yang 30% dasabari nundutan misalnya, contoh gitu ya. Insya Allah ibu-ibu di rumah marolotot pribados kesieun, serem. Jadi kualitas perawinya itu selain jumlahnya juga karena daya ingatnya. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhinya? Biasanya hadis itu kualitasnya dipengaruhi dari matannya isinya. Sebab kadang-kadang si perawi itu ada yang jujur, ada juga yang bohong, yang tidak jujur atau kurang jujur. Maka itu berpengaruh terhadap kualitas hadis yang menjadi pembagian dari segi pembagian hadis ini ya. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sekarang kita mengenal secara kuantitas. Kuantitas itu apa, Bun? Kuantitas itu jumlah ya. Kuantitas itu jumlah. Nah, secara kuantitas, secara jumlah perawi, hadis itu ada yang disebut mutawatir, ada yang disebut ahad. Jadi lamun ibu nyarioskeun
Kenapa hadis itu dibagi jadi mutawatir jeung ahad? Karena jumlah apanya? Iya, kuantitasnya. Di situ jumlah apa? Perawinya. Maka pengertian hadis mutawatir adalah, mangga yang mau ditulis. Hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan panca indera, kan kalau hadis qauliyah berarti orang menanggapnya dengan apa? Telinga. Ya, kalau orang melihat perbuatan Nabi ditangkapnya oleh mata. Jadi maka disebut hadis hasil dari tanggapan panca indera. Yang diriwayatkan oleh sejumlah besar. Kata, coba lihat dulu. Oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil. Mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Coba Ibu, sudah dibaca di situ pengertiannya ke hartose. Jadi hadis mutawatir itu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh perawi yang jadi nu ngarawikeun ana sabaraha? Maka disebut mutawatir. Jadi kalau yang meriwayatkan hadis itu banyak, Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, Imam At-Tirmizi meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan. Banyak perawi dari setiap tingkatannya itu, maka itulah yang disebut hadis mutawatir. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan yang disebut hadis mutawatir itu satu tingkatannya itu harus lebih dari 4 orang periwayatan. Ada juga yang menyebutkan satu tingkatannya itu harus diriwayatkan oleh lebih dari 5 orang. Bahkan ada ulama yang sangat selektif memasukkan hadis itu ke dalam mutawatir ketika diriwayatkan oleh 20 orang perawi. Masya Allah. Atau bahkan ada lagi harus diriwayatkan oleh 40 orang perawi. Jadi kalau tidak tercapai perawinya sejumlah itu, mereka tidak berani mengkategorikan hadis itu dengan sebutan hadis mutawatir. Jadi Bu, kanggo ngakengengkeun hiji hadis teh jalanna teh lami. Periwayatannya tuh lama, penelusurannya tuh luar biasa. Bahkan ada seorang ulama ya, yang ketika dia mencari satu hadis saja, dia harus berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk menentukan siapa perawi hadis ini. Urang makan kan tuh naon?
Kantun maca leres urang mah kantun mempelajarina saur alam teh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oh eta teh Abi Hurairah rawahu Ahmad rawahu Bukhari wa Muslim gitu kan. Kita kan tidak belajar tentang ilmu itu, tapi hari ini kita tahu bahwa untuk mendapatkan satu kategori hadis itu mutawatir, maka perawinya harus lebih dari 40 orang. Masya Allah, luar biasanya. Dari pembagian mutawatir ini, ada yang mutawatir lafzinya. Lafadznya itu sama, para perawi meriwayatkan yang sama. Itu mutawatir apanya? Lafadznya gitu. Lamun ibu mah redaksina. Uning abu redaksi? Uning ya? Kata-katanya misalnya diriwayatkan dalam sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minnar. Sahajalmi anu jijieun dina urusan agama, maka tempat calikna di akhiratnya di jero naon neraka. Matak hadis mah teu kenging jijeunan sorangan gitu ya, teu kenging ku urang dimodifikasi, teu kenging komode urang mah sanes ahli naon, ahli hadis. Jadi secara lafzinya itu mutawatir, banyak para perawi meriwayatkan lafaz yang sama. Ketika ibu belajar hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada gak redaksi-redaksi yang lain? Ada. Banyak gak? Banyak gitu ya. Tapi yang mutawatir lafzi itu lafadznya semua sama. Ada lagi yang mutawatir maknawi. Lafadznya berbeda, redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Mungkin cek ibu teh da kamari mah asa sanes kieu hadis teh, tapi geuning maksud nama naon? Sami. Oh, berarti itu teh mutawatir maknawi, ya. Bersambung secara maknanya. Kenapa? Angkin eta tuh acan dugi, mungkin secara kualitas. Ya, nah ini masih karena secara rawinya periwayatnya. Jadi masih di jumlah, belum kualitas. Ya, kalau jumlah kan seueur jeung salit. Nya, leres upami doib, sohi, nanti itu di kualitas. Nah, gitu. Sekarang ada lagi mutawatir amali. Mutawatir amali itu seperti apa? Contoh Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur 4 rakaat. Nah, itu secara perbuatan Kangjeng Rasul. Para sahabat melihat, lalu kemudian mereka meriwayatkan dengan redaksi kalimat yang berbeda gitu. Redaksi kalimatnya berbeda, kadang-kadang redaksi hadisnya juga berbeda, tetapi secara amaliyahnya sama. Sampai dihasilkan keputusan oleh kita bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat. Karena di Al-Quran ayat rakaat jumlah sholat. Ya, maka ayana dina naon? Dina hadis itu mutawatir amali. Nah, redaksinya berbeda, tetapi pengamalannya, gitu. Redaksinya berbeda, tetapi pengamalannya yang sama, gitu. Itu untuk mutawatir amali. Jadi prakteknya itu teh, yang sama, gitu ya. Pasti prakteknya teh, oh sami. Ternyata sholat subuh teh 2 rakaat, sholat zuhur teh 4 rakaat. Itu karena mutawatir amali. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, secara kuantitas, hadis juga disebut dengan hadis ahad. Apa pengertian hadis ahad itu? Pengertian hadis ahad, hadis yang jumlah rawinya, tidak sampai pada jumlah mutawatir. Jadi kalau mutawatir mah kan tadi sampai ada yang mempersyaratkan 40 orang ya. Lamun 40 orang, tidak mungkin mereka yang 40 itu berkumpul lalu bersepakat untuk berbohong. Karena kan untuk menyamakan persepsi saja susah gitu ya. Nah, jadi kalau yang ahad itu hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah
mutawatir. Ya, pada jumlah mutawatir. Dan tidak memenuhi syarat dan derajat mutawatir. Tidak memenuhi syarat dan derajat mutawatir. Biasanya punya dibedakannya. Jadi kalau yang mutawatir itu jumlah perawinya banyak, sehingga tidak dimungkinkan mereka berkumpul lalu bersepakat untuk berbohong gitu ya. Saking kunaon-naona, seueur-seueurna, dan seueur itu belum tentu berkumpul di satu tempat. Bisa jadi ada di negara Syam, bisa jadi ada di Madinah, bisa jadi ada di Mekah, bisa jadi ada di Yaman. Gitu mereka tidak mungkin berkumpul dan bersepakat untuk membohongkan satu hadis itu. Itu mutawatir. Tetapi kalau yang disebut dengan hadis ahad itu jumlah perawinya tidak sampai kepada mutawatir. Sehingga disebutkan oleh beberapa ahli hadis bahwa hadis ahad itu biasanya diriwayatkan oleh 3 atau 2 atau 1 orang perawi. Jadi nu ngariwayatkeunana paling aya 3-an, aya 2-an, atawangan sajalmi. Itulah yang disebut dengan hadis ahad. Jadi tidak sampai pada derajat mutawatir karena yang meriwayatkannya kurang dari 4. Kan tadi minimal ini kan minimalnya 4 ya. 4, 5, 20 atau 40 itu berdasarkan pendapat ulama, Bu. Tetapi yang paling berhati-hati mereka mensyaratkan mutawatir itu harus 40 orang gitu. Kalau yang ahad itu paling diriwayatkan oleh 3 orang, 2 orang atau 1 orang perawi. Nah. Atau 3, 2 atau 1 orang perawi. Dari ahad ini dibagi juga 3 bagian. Yang pertama hadis ahad masyhur. Ari masyhur mah ibu getos terang naon masyhur teh? Terkenal ya. Hadis masyhur ini biasanya diriwayatkan oleh 3 orang perawi. 3 orang perawi. Jadi disebut hadis ahad yang masyhur ketika hadis itu diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Contohnya seperti ibu sering mendengar geninganan. Kita hadisna al-muslim ahul muslim. Al-muslim ahul muslim. Muslim itu saudaranya orang muslim. Jadi urang teh sadayana ge naon? Dulur. Itu hadisnya kuantitasnya hadis ahad masyhur karena diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Itu sering kali kita dengar ya, al-muslim ahul muslim. Lamun dina Al-Qur'an mah innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara gitu ya, dalam hadisnya al-muslim ahul muslim. Kalau yang aziz ini hadis ahad. Aziz itu artinya kuat, Bu. Kuat juga kedudukan hadis ini. Karena biasanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Jadi biasanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Jadi lamun masyhur mah berapa? 3 orang perawinya. Kalau aziz mah 2 orang perawi. Ya, itu ahad. Karena ngan 2an nu ngariwayatkeunana teh dipilarian taku para ahli hadis teh teu aya deui nu ngariwayatkeun ukur 2, maka itu kedudukannya adalah hadis ahad aziz. Contoh seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu adalah hadis ahad yang aziz, yang kuat gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ahad gharib. Gharib itu hartosna asing. Asing teh hartosna nyorangan, berarti diriwayatkeunna ku sabaraha urang? Ku saurang. Gharib itu artinya asing. Asing itu menyendiri, hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Nah, gitu ya. Seperti apa hadisnya?
seperti yang sangat familiar, sangat terkenal. Hadis pertama ketika kita belajar hadis di dalam kitab Arba'in, innamal a'malu binniyat. Itu perawinya hanya satu, maka disebutnya hadis ahad gharib gitu. Ada pertanyaan? Pertarusan tuh liar. Mudah-mudahan tuh liar. Mangga. Contohnya. Hadis mutawatir amali itu adalah hadis yang perawinya banyak, tapi terkait perbuatan Nabi gitu. Apa yang ditetapkan dalam perbuatan-perbuatan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Seperti contohnya Nabi sholat zuhur 4 rakaat. Ya, itu amali, pengamalan, amaliyah. Ya, pengamalan secara amaliyah gitu, secara perbuatan gitu, amaliyah. Lafzimah lafadnya, semua lafadnya sama, redaksinya sama. Jadi semua perawi meriwayatkan dalam redaksi yang sama gitu. Kalau maknawinya redaksinya tidak sama, tapi maknanya sama. Ini mah redaksinya bisa lafadznya tidak sama, redaksinya tidak sama, tetapi amalannya yang sama. Pengamalannya yang sama. Bisa dibedakan? Biasanya apanya? Iya, ini mah yang paling atas. Lafad dan maknanya sama semua. Kalau lafadnya sama pasti maknanya sama, betul nggak? Gitu kan? Karena upami maknawi mah bisa saja lafadnya berbeda, tetapi maknanya tujuannya sama, bisa kan? Bisa. Butini pada ke pasar, jalannya ke kulon, bisa. Jalan ibu RT mah kawetan, bisa kan? Tujuannya sama ke pasar-pasar kene. Itu yang maknawi gitu ya. Kalau amali mah pengamalannya gitu, prakteknya. Prakteknya bisa dipahami ya. Nah, sedikit lagi Bu, sebelum ditutup. Apa yang harus kita lakukan terhadap hadis yang mutawatir dan hadis ahad ini? Silakan boleh ditulis aja ya, supaya ibu-ibu emut. Hukum mengamalkan atau menggunakan hadis mutawatir. Hukum menggunakan atau mengamalkan hadis mutawatir. Hukum menggunakan atau mengamalkan hadis mutawatir. Mohon, hukum menggunakan atau mengamalkan hadis mutawatir. Kita teh misalnya udah tahu kita mau belajar hadis-hadis mutawatir saja misalnya. Itu kan ada sekarang mah buku-bukunya juga banyak gitu ya. Nah, hukumnya tuh bagaimana? Yang pertama, tidak boleh ada keraguan. Berarti tekenging naon tah? Tekenging ragu-ragu sepertos urang kana naon? Kana Al-Qur'an. Jadi hukum menggunakan atau mengamalkan hadis mutawatir itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena itu sudah disampaikan oleh banyak perawi hadis, dipersyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi upami perawi hadis teh Bu, mungkin teh lamun Ibu belajar nanti secara kualitas, disebut hadis anu soheh teh perawi nate kudu anu teu pernah berbohong. Kudu teu pernah misalnya urang makan kadang-kadang ngahuapan budak oge nya, ngahuapan budak budak teh hoyong es krim gitu nya, tapi kurang bade dipasihan naon jadi disumputkeun. Nah, itu tidak boleh. Perawi hadis itu seperti itu. Kalau klik-klik ketahuan perawi hadis melakukan hal seperti itu, maka itu dikurangi tingkatannya. Kedobitannya tuh langsung turun gitu. Lamun aya perawi hadis kabohong, bajigana teh langsung diturunkeun derajatna teh gitu ya. Moal urang mah moal nepi ka dinya mah. Gitu ya. Itu yang pertama ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Yang kedua, harus diyakini dan dipercaya sepenuh hati. Harus diyakini dan dipercaya sepenuh hati. Berarti sepertos kana naon? Kana Al-Qur'an gitu ya. Yang hadis-hadis mutawatir itu harus diyakini dan dipercaya gitu ya. Dipercayai sepenuh hati. Yang ketiga, hadis mutawatir itu yang ketiga, hukum
yang disampaikan dalam hadis mutawatir, hukum yang disampaikan dalam hadis mutawatir adalah qot'i. Qot'i itu naon? Pasti. Gitu ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan hukum-hukum yang ditetapkan lewat hadis mutawatir, maka itu adalah hukum yang qot'i, yang pasti dan harus diambil oleh kita, gitu. Qot'i, iya, qot'i, qot'i. Ya, atau pasti. Jadi kepastian hukumnya sudah jelas, gak bisa diragukan lagi. Kalau itu lewat hadis yang mutawatir. Kalau mengamalkan hadis ahad bagaimana? Sok lanjutkan, ditulis aja dulu. Pengamalan hadis ahad sekarang. Yang tadi kan pengamalan dan penggunaan hadis mutawatir ya. Kalau yang ahad, satu, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Bukan, yang ahad sekarang. Yang mutawatir cuma 3 tadi. Harus diyakini, tidak ada keraguan, diyakini sepenuh hati, hukum yang dikeluarkannya hukum yang qot'i, yang pasti, itu yang mutawatir. Sekarang yang ahad, pengamalan hadis ahad. Pengamalan hadis ahad, satu, tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah akidah. Tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah akidah. Lamun hadisna hadis ahad tetiasa dianggo landasan hukum, apalagi kalau berbicara tentang keyakinan. Gitu ya. Jadi ketika ibu ada mendengar orang menyampaikan hadis, ya teh hadis naon ayeuna mah tiasa ada, kita googling cari-cari ya. Oh, ternyata ini hadis ahad, tapi dia berbicara tentang akidah, itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tapi kalau ibu tahu itu berupa suatu landasan hukum, lalu kemudian kita tahu itu mutawatir, qot'i, pasti kudu dicandak. Kudu diamalkeun, gitu ya. Boleh. Nanti ahad itu mengait, Bu. Mengait ahad itu. Ada hadis ahad yang sahih. Ada hadis ahad yang hasan. Ada hadis ahad yang do'if. Ada juga hadis ahad yang maudhu, palsu. Itu jadi ngait, jadi capek gitu. Salah sama panjang bahasana. Kah? Hadis ahad? Emang enggak? Tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah akidah. Yang kedua, wajib diamalkan. Nuka dua. Tadi yang pertama tidak bisa dijadikan landasan hukum ya. Yang kedua, wajib diamalkan. Jika memenuhi kesohihan. Jika memenuhi kesohihan. Jadi kalau hadis ahadnya sohih, nanti kadieu tah kana kualitas, maka dalam kaitan bukan masalah hukum, wajib. Wajib dilaksanakan. Pek teh cenah teh hadis nate ahad tapi apa? Tapi sohih, itu wajib kalau dalam urusan amalan ibadah. Apalagi kalau fadhailul amal, Bu. Kalau misalnya membaca surat Yasin setiap pagi dan sore akan mendapatkan keamanan Allah. Itu luar biasa fadhailul amal, eta mah sok lamalkeun. Lamun ibu mampu kerjakeun. Siapa orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur akan dihindarkan dari azab kubur misalnya. Itu amalkan meskipun cek ibu teh hadisna naon? Hadisnya lemah, do'if misalnya, nanti kan di kualitas kita akan belajar ya, maka itu harus diamalkan. Begitu pula hadis ahad. Kalau hadis ahad itu sahih, maka itu juga harus menjadi pengamalan bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan ibu-ibu sadayana.
sok sanaos bari lieur-lieur sali tekuna naon lah ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semakin kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.